Oke, kalian semuanya senang bisa kembali hadir bersama kalian semuanya di video terbaru kali ini, dan yang akan cicat dengan Mariska adalah seorang pelatih bridge nasional, dosen, insinyur, dan juga seorang pengusaha. Ini komplit, paket komplit ini. Oke, Chris Hombokal, selamat siang di Manado ini Pak Chris. Ya, selamat siang Ibu Eka. Ini sebenarnya apa lagi? Ya. Ini sebenarnya kalau di Manado sekarang jam 11 WITA. Kalau Amerika jam berapa ini? 7 malam ya. Ya. Okay. Tapi masih Jumat. Oh iya. Ini masih Jumat. Oke. Ini sebenarnya dosen, pengusaha, atau pelatih bridge. Sebenarnya ini tiga-tiga satu kali berjalan atau bagaimana ini? Banyak sekali talenta ini Tuhan dah kasih. Jadi aktivitas saya sehari-hari saat ini memang cukup banyak. Yang pertama sebagai pelayan khusus di jemaat. Oh ya, itu sorry saya lupa, pelayan juga ternyata. Jadi yang pertama sebagai pelayan khusus di jemaat Gemini Udia Pal 2. Kemudian sebagai dosen di Politeknik Negeri Manado dan sebagai pelatih bridge profesional, kemudian sebagai tenaga kerja, asesor tenaga kerja konstruksi Sulawesi Utara, dan yang terakhir sebagai pebisnis Fituk atau bisnis online yang lagi tren di tahun 2020. Jadi itulah aktivitas saya sehari-hari, Mbak Eka. Jadi ini mau mulai dari mana ini, Pak Chris ini? Silakan aja. Mau mulai dulu dari pelayanan. Boleh mau cerita sedikit soal pelayanan. Oke. Jadi untuk pelayan khusus atau petugas di gereja, saya dimulainya pada tahun 2000 pada saat kita sama-sama di Jemaat Abraham Sario Sentra. Saya juga terpilih salah satu pelayan khusus di situ di pelayanan 2000 sampai 2003 ya. Kemudian tahun 2007 saya pindah di daerah Pal 2. Dan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang saya terpilih sebagai pelayan khusus di Jemaat Gemini Udia Pal 2. Jadi itu kegiatan saya di bidang pelayanan gereja. Di samping itu juga di tingkat sinodal terlibat di Pokja Olahraga, dan saya sebagai ketua Pokja Olahraga Bridge di Sinode Gemim. Setiap tahun kita mengadakan pertandingan bridge antar jemaat. Namun sejak tahun 2020 karena ada pandemi Covid, semua aktivitas bersifat pertandingan itu ditiadakan. Nah, demikian juga saya sebagai pelatih bridge profesional, tapi tahun 2020 sejak Maret kami dilarang untuk mengadakan pelatihan secara tatap muka. Sehingga aktivitas saya juga sebagai dosen dilarang untuk datang ke kelas. Nah, jadi Maret 2020 itu sejak pandemi COVID-19, aktivitas saya kebanyakan di rumah. Berarti income juga berkurang toh, Mbak Eka, karena terbitlah Fituk ya. Ya, jadi puji Tuhan tanggal 26 Maret 2020 saya diperkenalkan oleh teman gereja juga untuk coba menjalankan bisnis Fituk. Dan puji Tuhan saat ini saya sudah berperingkat paling tinggi di Indonesia, Diamond, dan aktif sampai bintang 6, sehingga penghasilan sudah lumayan banyak. Berapa? Boleh tahu enggak? Untuk pencairan saya saat ini sudah mendekati 400 juta. Oh, per hari apa per bulan atau? Ya. Per hari atau per bulan? Boleh dicairkan per hari, tapi totalnya dari tanggal 11 November sampai dengan 31 Januari sudah mendekati 400 juta yang saya cairkan. Dan itu setiap hari saya saat ini di atas 9 juta. Oh.
Nah, gitu. Banyak sekali. Itu juga sekaligus mematahkan isu bahwa itu hoax, itu tipu-tipu atau apa itu ya, itu Ya. karena banyak juga cerita-cerita dan ini apa yang terjadi dengan Mener atau Ya. Pak Kris itu tidak ya terbantahkan ya, itu benar. Memang sejak Fitup ini diluncurkan tanggal 15 April 2020 sampai saat ini, coba Mbak Eka bayangkan, sudah ada 16 juta pengguna. Dan ini aplikasi yang terpopuler karena bombastis. Memang apapun yang muncul akan ada pro dan kontra. Tetapi saya sampaikan ke calon member yang saya ajak, jika Anda yakin ikut. Kalau tidak yakin jangan ikut. Apalagi bisnis ini kan gratis. Selama saya ikut-ikut bisnis, baru bisnis ini yang mendaftar gratis. Dan saya tanpa keluarkan uang, saya sudah menghasilkan sampai ratusan. Memang regulasi itu menjadi tugas daripada perusahaan, bukan tugas daripada member. Walaupun terjadi diskusi di grup-grup, bagaimana ini regulasi? Saya bilang, tugas kita yang menjadi seorang VTuber cuma 3. Yang pertama, jalankan misi Bauni atau nonton iklan. Yang kedua, rekrut member. Yang ketiga, edukasi. Itu aja. Masalah regulasi urusan perusahaan. Banyak juga kan bisnis yang ilegal kok kita ikut. Kenapa tidak menjadi perbincangan hangat? Loh, ini bisnis bagus jadi perbincangan. Dan inilah salah satu memang konsekuensi. Kalau barang bagus pasti diperbincangkan. Iya kan? Dan ini terjadi. Bahkan bisnis YouTube ini ada 3 fase yang dia akan buat. Saat ini masih dalam fase pertama hanya nonton iklan saja. Jadi orang nonton iklan dibayar. Jadi seperti kita nonton YouTube. Hanya kalau kita nonton YouTube, yang dapat bayar orang yang buat konten. Tapi kalau kita nonton YouTube, yang dapat bayar orang yang nonton konten. Nah, bedanya di situ. Jadi sama-sama kayak ini ya. Iya. Saya yang dibayar karena jadi orang belum sampai di situ. Belum sampai di situ, sedang menuju ke situ. Lebih berat perjuangan di sini daripada yang Pak Kris bikin. Yang jelas, bisnis YouTube ini adalah solusi di masa pandemi. Di bisnis lain orang sudah sampai gulung tikar, bisnis ini malah naik. Bahkan saya telah menunjukkan kepada publik melalui bantuan-bantuan yang saya salurkan beberapa waktu lalu. Ini untuk membuktikan bahwa bisnis YouTube ini memang nyata, bukan tipu-tipu. Nah, begitu. Dan ini motivasi saya memberikan bantuan kepada publik agar supaya orang-orang yang nantinya mendapat peringkat seperti saya bisa melakukan hal yang sama agar supaya lebih banyak orang-orang yang terbantukan. Apalagi di saat musibah banjir saat ini memang butuh bantuan sentuhan dari orang-orang yang sudah bisa begitu. Di samping pemerintah membantu, tentu ada lembaga-lembaga perorangan atau organisasi atau perorangan yang bisa, dan itu sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Itu cuma baru ada di Indonesia? Oh tidak, ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dan di Manado sendiri sudah ada 4 orang yang berperingkat seperti saya. Secara nasional sudah ada 100 orang berperingkat diamond. Nah, jadi yang lebih dulu malah yang dari Surabaya, Ibu Yunita Atmojo, dia orang pertama diamond se-Indonesia. Baru merembet ke kita. Tidak pernah dengar itu di Amerika. Nah, karena ini memang syarat mengikuti bisnis ini, pertama dia harus orang Indonesia. Nanti lama-lama dia akan go internasional. Jadi syarat pertama dia orang Indonesia, makanya waktu saya tawarkan ke Mbak Eka, mesti ada KTP Indonesia. Jadi karena ada KTP memang untuk saat ini belum bisa. Kalau dia sudah go internasional berarti sudah bukan KTP yang diminta tapi paspor. Kalau sekarang masih KTP karena syaratnya harus orang Indonesia. Nah, untuk membuktikan orang Indonesia tentu salah satunya adalah KTP itu. Dan nomornya juga mesti provider Indonesia atau plus 62. Jadi kalau Amerika kan enggak bisa. Belum
Belum bisa karena ini masih terbatas untuk orang Indonesia saja. Tapi luar biasa, baru 10 bulan kita sudah ada 16 juta pengguna. Ini salah satu aplikasi yang termasuk cepat. Begitu. Oke, sekarang kita ya ini kayak maju mundur, tapi enggak apa-apa. Relax, Cokang. Mundur ke belakang soal jadi pelatih. Itu boleh berbagi cerita. Saya tahu punya suka duka yang berjuta-juta. Dari awal mulai main bridge sampai saat ini, sampai pandemi. Kebetulan Mbak Eka juga kan atlet bridge. Pernah dilatih, iya, pernah dilatih juga. Kalau dulu kan main bridge mesti ada tatap muka begini. Tapi sekarang dengan adanya bridge online, jadi kita bisa bermain kapan saja, di mana saja dengan orang yang ada di penjuru muka bumi ini. Namun sebagai seorang pelatih bridge profesional, saya memang terlibat di olahraga bridge ini sejak tahun 83. Waktu kuliah di Fakultas Teknik, saya belajar bridge pertama tahun 83. 2 tahun belajar, tahun 85 saya langsung mengambil peran sebagai wasit dan pelatih. Kebetulan yang promosikan ke saya adalah Bapak Edi Kumonto yang dekat rumah juga. Bahkan saya pernah tinggal di situ karena dia sekretaris Gapsi Sulut waktu itu. Jadi saya dinilai punya kemampuan untuk melatih. Tahun 90 saya dikirim ke Kalimantan. Itu ikut penataran pelatih pertama dan wasit tahun 90. Jadi saya pulang dari Balikpapan, saya mulai melatih di Fakultas Teknik tahun 90. Dan sampai sekarang saya masih pelatih aktif dengan sudah mengikuti beberapa kali penataran wasit nasional. Nah, jadi dari 93 saya sudah ada sertifikat wasit dan pelatih. Namun dengan adanya COVID-19 ini memang semua lini dampak. Jadi antara lain sampai saat ini belum diizinkan untuk melatih man to man. Jadi tatap muka atau kumpul-kumpul. Jadi masih melatih melalui online. Memang latihan melalui online saya kira belum terlalu efektif. Karena sedangkan sudah tatap muka boleh iya kan? Boleh enggak mengerti, apalagi coba. Tapi inilah situasional. Tapi sebagai informasi, saya mulai hari Selasa sudah mencoba mau buka latihan di rumah dan sudah ada peserta yang mendaftar di rumah sini. Tapi protokol jalan kan? Protokol jalan. Jadi protokol saya sudah siapkan ini hand sanitizer otomatis. Nanti pakai masker, kita boleh coba. Jadi sebenarnya hari ini, cuma karena ada halangan yang ini, jadi hari Selasa. Karena kampus kan sudah ujian, berarti mulai minggu depan saya sudah libur. Jadi saya bisa membuka kursus di rumah. Karena ini hobi saya, jadi memang nggak bisa ditinggalkan. Walaupun saya sudah ada aktivitas lain, jadi bridge saya sudah, kalau nanti Eka pasiarkan rumah di sini, saya sudah renovasi rumah ini untuk tempat latihan bridge. Karena tanggal 14 Desember 2020 barusan, saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan Liga Pelajar Kota Manado, saya buat di rumah. Jadi rumah ini juga salah satu renovasi untuk supaya bisa bikin pertandingan bridge di sini. Daripada mau sewa gedung yang besar, mahal, mendingan bikin di rumah saja. Jadi yang halaman rumah itu saya sudah pakai kanopi. Hasil YouTube, hasil video. Hasil video untuk renovasi, betul sekali. Jadi, ini solusi ini yang saya pengen tahu tuh apa hal-hal yang lucu, yang menggelikan, yang menyedihkan atau memilukan di saat tuh awal-awal main bridge itu. Ya. Mungkin memang jalan kaki lah, tidak ada partner lah atau apa. Saya waktu main bridge itu, waktu diperkenalkan olahraga bridge ini, seperti saya sampaikan tadi, tahun 1983 waktu. Adakah pengalaman lucu atau menggelikan waktu di yang paling lucu dulu, itu kan? Kita dulu kan sistem toh, jadi sistem saya tulis di tangan.
Jadi sistem precision orang Manado bilang baspi. ya baspi. Jadi kita tulis di tangan. Karena kalau mau tulis di kertas kan kentara tuh. Jadi tulis di tangan. Partner saya pertama itu Yuri Luntungan. Waktu kita main kita bermain di Tondano bawa nama Gema Citra. Jadi tahun 84 saya ikut pertandingan di BPU Tondano, itu baru belajar. Nah, tahun 94 jadi 10 tahun kemudian 2004 20 tahun kemudian saya datang ke Tondano sudah jadi wasit dan pelatih. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saya lebih mengambil wasit dan pelatih karena ada sedikit pengalaman yang buruk boleh dikata. Itu karena merasa bakatnya mungkin kurang jadi pemain, jadi ya pindah jadi pelatih. Jadi karena tahun dosen, 87 kami seleksi junior terpilih. Tiba-tiba nggak ada uang pemerintah, jadi kami nggak pergi. Saya langsung berpikir begini, aduh, kalau cuma jadi atlet berarti selalu diobok-obok. Berarti kita mesti jadi wasit dan pelatih. Siapapun atletnya saya pasti berangkat. Nah, itu pemikiran saya. Dan itu yang terjadi. Mulai tahun 90 sampai dengan tahun 2019, selalu saya ikut ke Jurnas walaupun hanya sebagai NPC, non-playing captain. Karena kalau NPC kan pasti tinggi. Kalau atlet, mesti lewat seleksi yang ketat. Sedangkan sudah lolos seleksi, kalau tidak disetujui oleh pengurus, pasti ada saja yang membuat supaya kita jatuh di seleksi. Ya, kira-kira itu. Ini hal-hal negatif yang sering terjadi, tapi bagi saya tidak masalah. Walaupun selama saya terlibat di dunia bridge, suka duka saya kira Eka juga tahu. Tapi saya tetap pada koridor profesional. Apa yang saya buat, saya lakukan. Apa yang saya bisa buat, saya lakukan. Antara lain, saya buat sekolah bridge. Itu tahun 2002 saya buat. Mengapa saya mesti buat sekolah bridge? Karena apa? Supaya kalau saya meminta bantuan ke pemerintah atas nama sekolah, saya punya akte notaris sehingga dana bisa masuk. Karena pengalaman yang lebih menyedihkan saya, dulu sudah masuk uang di rekening bank, saya boleh ditarik. Coba bayangkan. Padahal itu saya buat atas nama sekolah bridge, tapi saya tidak begitu sedih karena saya pikir ini kalau memang usaha saya berarti belum rezeki tidak ada masalah. Jadi saya jalankan terus ya. Tapi kesan saya yang paling menyedihkan adalah waktu sekolah bridge tahun 2006. Jadi saya minta bantuan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah dapat bantuan dan sudah masuk ke rekening bank saya, tiba-tiba ditarik lagi. Nah itu kalau mau dipersoalkan sih bisa aja, tapi banyak yang menyarankan buat apa, biarkan saja. Memang itu bukan rezeki saya, tidak apa-apa. Jadi itulah suka duka saya. Tapi sampai saat ini saya tetap pada profesi sebagai wasit dan pelatih. Kira-kira itu. Tapi perkembangan anak-anak yang main bridge itu pesat sekali ya, yang saya lihat. Memang di Manado hal yang sangat membanggakan karena atlet pelajar itu ditunjang oleh orang tua, sehingga orang tua juga. Saya lihat orang tua tuh kadang-kadang menemani anaknya bertanding keluar daerah. Iya, jadi orang tua itu kalau ke Jurnas itu, Mbak Eka, ke Jurnas bridge, kalau pelajar itu. Kalau dari Sulut itu sampai mau charter pesawat ini orang-orang. Karena bayangkan kalau dia ada 100 orang. Satu atlet kalau dia diikuti oleh 2 ofisial, mama dan papa kan banyak sekali. Nah jadi atlet di Sulawesi Utara khususnya pelajar begitu berkembang karena orang tua juga mendukung. Karena anggaran itu memang 100% dari orang tua kalau dia pelajar. Beda kalau orang dewasa, itu sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi pelajar umumnya dibiayai oleh orang tua, walaupun ada beberapa kali yang dibantu oleh pemerintah melalui KONI, ya. Jadi itu. Tapi pada umumnya orang tua yang bayar.
kalau dibiayai cuma 1-2 karena dan nanti akhir-akhir ini Pak Gapsi Sulut baru pelajar dibantu, tapi tidak dibantu 100% gitu karena anak-anak kan ini belum tahu dia juara atau tidak. Jadi saya sampaikan ke atlet, pasti kalau kalian sudah juara-juara mewakili daerah ya semua akan ditanggung. Tapi kalau baru mau menunjukkan prestasi, ya seperti anak saya, Steman tuh. Waktu dia mulai ikut pertandingan dari 2010, ya saya yang mesti bayar dia. Tapi 2018 dia dapat beasiswa di Universitas Gunadarma. Dan 2019 saya panggil pulang lagi kuliah ke Manado aja. Cuma 1 soalnya. Ya, jadi sudah kuliah di Manado dia sekarang di Politeknik. Oke, sekarang saya ke keluarga. Chris pernah bilang sampai sekarang nggak bisa nyetir mobil. Rita yang bawa mobil setiap hari, drive ke sana kemari. Itu kok bisa? Betul sekali. Jadi sampai sekarang memang yang bawa mobil itu cuma istri atau anak. Jadi saya itu orang Manado bilang oto bawa-bawa, bukan bawa-bawa oto. Dan memang sudah pernah mau terlintas untuk belajar oto. Tapi saya pikir, aduh, biar Jo. Nanti suatu begini baru belajar oto, kurang kaget, so sambar pagar ini. Jadi nggak usah. Sehingga kalau ada misalnya Rita sibuk atau Steman, ya mendingan kita naik Grab atau Gokar daripada kita mesti bawa oto lagi. Jadi kira-kira itu. Dan itu saya rasa yang lebih mudah. Mendingan naik mobil umum, kita bayar, tidur di mobil, bayar. Daripada saya harus konsentrasi kiri kanan. Kira-kira itu. Betul. Sekarang ke punya istri kembar. Itu kan mungkin sekarang ya tahu bedanya, tapi kan awal-awal waktu pacaran mana ada pengalaman lucu karena mereka kembar kan ada. Memang istri saya kembar. Kalau mungkin istri saya tidak dosen di Politeknik sama-sama dengan saya, mungkin tidak jadi. Itu secara manusia. Karena kebetulan istri saya dosen di jurusan teknik sipil dengan saya. Jadi kita pertemuannya tahun 1995. 1995, dia pas pulang dari sekolah di Malang, dia mengajar, ya, karena ada beasiswa di Malang. Nah, dari 95 kita ketemu, pacaran tanggal 1 Mei 1995. Kita tukar cincin 97, kawin 98. Jadi itu prosesnya. Memang proses itu di masa muda ya luar biasa. Kita ini termasuk laki-laki yang bukan cuma satu pacar, tapi kebetulan istri mau menerima itu. Kita punya kekurangan dan sampai sekarang soal perkelahian, perseteruan rumah tangga itu biasa-biasa saja. Yang paling penting kita bisa mengatasi persoalan keluarga itu. Tapi kalau bilang soal kembarnya pernah enggak pikirnya itu Lita, ternyata Nita. Oh tidak. Dari penciuman sudah beda. Kalau kita ada beberapa teman yang kadang-kadang waktu mulai pacaran katanya suka agak salah gitu. Sejak awal enggak, karena pasti kan naluri beda. Walaupun orang kembar, tapi pasti naluri kita beda. Nah, kecuali kita lagi mabuk ya mungkin beda. Tapi di saat kita dalam keadaan sadar pasti beda. Gitu. Walaupun kembar, tapi kita bisa membedakan. Oh ini memang ada kalanya secara kasat mata nggak bisa bedakan. Tapi kalau sudah berdekatan kelihatan. Oh iya. Oke. Sekarang soal kita ke dosen dan sebagai asesor tadi bilangnya kan. Ada enggak yang itu kan ya sebagai seorang insinyur dengan apa yang terjadi di banjir rob atau apa itu bagaimana melihat keadaan apa ya secara Pak Chris sebagai seorang insinyur gitu ya melihat ikut
ya melihat bahwa lingkungan dan apa itu perlu. Kata Pak Kris tadi waktu kita sebelum itu kan adakah proses yang dilakukan di mall itu untuk pembuatan apa tuh namanya mall atau apa itu yang merusak ekosistem atau lingkungan di situ, itu ada pengaruhnya kah atau bagaimana? Memang sebagai seorang insinyur berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pasti pemerintah ada kajian-kajian khusus. Walaupun masyarakat umum bisa melihat dari kacamata lain. Karena resikonya seperti saat ini. Musim banjir banyak yang mengalami banjir, musim hujan banyak mengalami banjir dan tanah longsor. Dan memang menurut pendapat saya salah satu konsekuensi daripada kota yang akan berkembang kalau dia tidak ketat dengan wawasan lingkungan akan berdampak pada hal seperti ini. Misalnya tanah longsor. Karena apa? Kemungkinan daerah-daerah yang bukan untuk pemukiman sudah dirubah menjadi daerah pemukiman. Nah, memang masyarakat hanya bisa mengeluh, tapi yang mengambil kebijakan kan pemerintah. Jadi ini adalah salah satu pro dan kontra di pihak lain untuk mengembangkan kota supaya dia lebih bagus dan juga mengembangkan penduduk supaya ada rumah tempat tinggal yang lebih layak. Karena jumlah keluarga kan berbanding lurus dengan pembangunan itu sendiri. Tapi ya itulah konsekuensi. Nah, bagaimana kita masyarakat pinter-pinter membaca situasi. Kalau misalnya mau beli rumah yang bebas banjir atau bebas tanah longsor. Kalau cuma karena murah saja tidak mempertimbangkan itu, ya itulah salah satu konsekuensi daripada seseorang itu. Kalau dia mau beli rumah atau ruko, karena Manado saat ini sudah lumayan padat ya dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Pak Eka masih ada di Manado toh, belum sehebat ini. Nah, apalagi curah hujan saat ini sudah sangat lebat dan bisa menimbulkan banjir dan tanah longsor karena sudah banyak dirikan misalnya mall, perumahan, ada lahan-lahan yang hutan yang sudah digunduli untuk dibuat perumahan. Nah, itu konsekuensinya. Kalau tidak dibarengi dengan pembangunan yang memang berwawasan lingkungan, harusnya ada pasang taluk yang besar, ada gorong-gorong kota yang besar untuk menampung air hujan. Nah, seperti ini kan seakan-akan air hujan itu dia bebas, dia meluncur mau kemana saja. Jadi yang beresiko adalah orang yang tinggal di bawah, di dataran rendah. Padahal kalau curah hujan ini kita buatkan saluran yang besar, tentu air kan kita sulit membendung. Tapi bagusnya kita beri jalan, supaya dia kemana kita yang atur. Kalau kita berikan kebebasan air mau meluncur kemana saja, dia hantam apa yang dia lewati. Dan itu yang terjadi pada pertengahan Januari barusan, sehingga banyak yang mengalami hambatan. Nah, sebagai seorang asesor tenaga kerja konstruksi, tugas saya adalah memberikan rekomendasi bahwa seseorang ini layak untuk bekerja di jasa konstruksi. Nah, kita salah satu di asesor jasa konstruksi Sulawesi Utara. Tapi dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, maka kami sudah ditarik menjadi asesor nasional. Jadi tidak ada lagi asesor daerah. Semua asesor nasional. Ada dia punya seleksi dan saya masih masuk di asesor tenaga kerja konstruksi nasional. Dari ada sekian ribu orang, saya masuk di urutan ke-264. Nah, jadi karena sudah diambil alih oleh pemerintah pusat itu tentang mengakses tenaga kerja yang profesional. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, setiap tenaga kerja harus memiliki sertifikat tenaga ahli maupun sertifikat tenaga terampil. Bahkan dalam waktu dekat
ada sweeping tenaga kerja. Apabila satu perusahaan mereka mempekerjakan tenaga yang tidak bersertifikat, mungkin ada denda, dia punya kontraktor yang sedang mempekerjakan itu. Ya, jadi ini salah satu saya mengambil peran sebagai seorang insinyur di dalam mengisi pembangunan secara nasional. Itu susah enggak mau ngambil sertifikasi ya istilahnya. Nah, dia ada persyaratan. Jadi dia tinggal ada persyaratan, mesti ada ijazah, ada pengalaman kerja, ada surat keterangan dari perusahaan yang bekerja. Jadi minimal harus 2 tahun dia bekerja baru dapat itu sertifikat terampil maupun ahli. Jadi ada persyaratan, dan kita tes wawancara pasti apa yang dia sudah buat. Beda dengan kita tes untuk mahasiswa. Kalau tes mahasiswa, ada hasilnya lulus dan tidak lulus. Kalau tes tenaga kerja, bukan berarti lulus dan tidak. Dia itu sudah memenuhi syarat dia di situ atau belum. Jadi belum atau lanjut ya, dia sudah profesional ya atau belum. Nah, jadi tidak ada bilang lulus atau tidak. Kalau kita tanya terus dia belum bisa jawab, rekomendasi kita berarti dia harus kerja lagi di situ ya, begitu. Jadi itu dia punya hasil. Kalau sudah, kita beri centang bahwa dia sudah bisa ya. Sudah memenuhi syarat ya. Itu untuk tenaga kerja, dan kita sudah ribuan tenaga kerja yang kita akses untuk bekerja di Sulut bidang. Berapa banyak itu kira-kira di Sulut? Banyak, sudah ribuan ya, sudah ribuan. Karena sekarang sudah ada, apalagi ada tahun 2020 barusan ada program dari Pak Presiden Jokowi untuk mensertifikasikan 1 juta tenaga kerja konstruksi secara cuma-cuma. Jadi mereka tidak bayar. Nah, itu sudah jalan. Dan mungkin masih ada sisa-sisanya di 2021 ini untuk program itu. Karena lewat dari itu tenaga kerja harus bayar. Dia mau dapat tuh sertifikat itu. Tapi program Presiden Jokowi tahun 2020 ada 1 juta tenaga kerja di uji kompetensi tanpa bayar, gratis. Sekarang soal membagi waktu itu dengan keluarga, karena kalau mau lihat ada banyak sekali talenta, banyak sekali banyak sekali hal yang harus dibuat itu sebagai pelayan lah, dosen dan sebagainya. Itu bagaimana mau bagi waktu? Memang bagi orang yang mendengar aktivitas saya pasti bukan Capek. saya yang di kepala, pasti orang-orang yang bersangkutan. Tapi puji syukur kepada Tuhan saya bisa mengaturnya dengan baik. Bahkan kalau masalah ketepatan waktu, mungkin saya salah satu orang yang tetap mengutamakan ketepatan waktu. Jadi kalau kita janjian jam 11, pasti setengah 11 saya sudah berada di ruangan itu. Mau kuliah, mau pelayan khusus, mau kegiatan apa saja, setiap pagi bangun jam 5, berdoa dan melakukan aktivitas. Itu sudah berlaku bertahun-tahun, dan akhirnya kalau saya tidak lakukan aktivitas rasanya seperti ada yang kurang. Jadi kira-kira seperti itu. Dan semua berjalan bagus ya. Tidak ada yang terbengkalai. Pernah enggak satu terpaksa harus jadi korban kegiatan yang satu karena saking bertumpuk? Ada pernah enggak terjadi seperti itu? Sering. Cuma saya kira itu seperti mau latihan bridge kan dan mengajar. Jadi itu menjadi pilihan. Jadi akhirnya kita switch ke hari lain gitu. Jadi kalau pas bertabrakan, yang satu harus kita minta di hari lain atau jam yang lain. Misalnya jam 11, kita bilang jam 3 kegiatan ini. Jadi begitu. Dan satu hari sebelumnya sudah kita beritahu bahwa kegiatan kita ini besok akan dilakukan jam sekian.
seperti itu supaya tidak ada yang terlewatkan. Yang penting kegiatan ini kita lakukan dengan enjoy, pasti aman. Walaupun cuma satu kegiatan, tapi kalau kita melakukan itu dengan beban berat, pasti nggak bisa. Tapi kalau banyak kegiatan kita lakukan dengan senang, saya kira itu bisa, ya. Dan itu sudah jalan bertahun-tahun. Gitu. Sekarang persiapan PON itu ditiadakan, tidak ada. Jadi memang waktu sebelum ada COVID ada 2 kali keputusan dari pemerintah melalui Dispora. Pertama, bridge mau dipertandingkan, kedua, bridge tidak dipertandingkan karena alasan ruangan di Papua. Nah, akhirnya sesudah COVID bilang mau ada, tapi menurut informasi kemungkinan memang bridge tidak ada. Tapi di Asian Games malah bridge ada. Jadi ini juga menjadi pergumulan dari cabang olahraga bridge, karena cabang olahraga bridge di Asia Games tahun 2018 malah diadakan. Kok ini PON tidak ada? Jadi itu juga semua tergantung dari pimpinan. Mungkin kalau Menpora hobi bridge, pasti bridge akan menjadi urutan pertama di cabur yang dipertandingkan. Jadi ini semua memang konsekuensi dari satu cabang olahraga. Di samping ada cabang olahraga yang sudah cabang olahraga olimpiade. Jadi itu memang sudah pasti. Tapi kalau cabang olahraga yang hanya diperjuangkan, jadi itu mesti lobby-lobby yang kuat dari pimpinan cabang olahraga tertentu. Salah satunya bridge. Nah, jadi sampai saat ini memang belum ada petunjuk bahwa bridge akan dipertandingkan di PON. Nah, sedangkan ini kita aja bermain masih di online kan. Kalau PON itu bridge online, saya kira boleh. Jadi tergantung regulasi. Kalau itu dipertandingkan BBO, PON, saya kira bisa. Karena tidak perlu ruangan yang besar kan. Tidak perlu biaya yang besar. Nah, gitu. Jadi inilah salah satu tantangan cabang olahraga bridge. Karena dari sekian PON, ya nanti PON ini mungkin tidak dipertandingkan. Padahal beberapa tahun sebelumnya PON dipertandingkan. Gitu. Alternatif lain kan kejuaraan tidak dibuat kejuaraan. Oh, kalau kejuaraan itu sering. Bahkan bridge salah satu cabang olahraga yang sering melakukan pertandingan online. Hampir setiap hari ada pertandingan online. Jadi kalau pertandingan online dalam rangka pembinaan, bridge salah satu cabang olahraga yang rutin. Karena olahraga yang online sejak awal kan selain bridge, catur sudah jalan. Cabang-cabang olahraga lain kan tidak bisa online. Tapi sekarang sedang karate sudah pertandingan online. Mereka cuma kirim video untuk gerakan-gerakan, bukan full contact ya. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan kata atau apa sudah kirim video. Tapi bridge, jadi sejak COVID-19 ini tahun 2020 bulan Maret sampai saat ini banyak sekali pertandingan offline. Dalam rangka juga HUT GAPSI tanggal 12 Desember 2020 itu setiap daerah ada bridge online. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Kris di tahun 2021? Pokoknya semua satu paket, dari sebagai pelayan Tuhan, bridge, pelatih, fitupnya dan sebagainya, dan begitu banyak sekali kegiatan itu satu paket. Apa harapannya di tahun 2021 ini? Harapan saya secara pribadi supaya saya diberikan kesehatan, kekuatan agar dapat menjalankan semua aktivitas saya dengan baik, dan khususnya supaya ini pandemi COVID-19 segera dicarikan solusinya, karena untuk menghilangkan saya kira agak sulit karena virus itu susah diberantas. Tapi bagaimana mau carikan solusi agar supaya bisa kita bertahan di saat COVID melalui vaksin atau apa saja. Dan semoga kegiatan-kegiatan saya baik di pelayan khusus, karena di pelayan khusus juga punya tantangan tersendiri.
dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Juga di cabang olahraga bridge, supaya apa yang menjadi profesi saya, wasit dan pelatih, bisa bermanfaat untuk anak-anak yang saya latih, karena saya lebih berkecimpung di pelatihan anak-anak sekolah. Kalau wasit boleh umum, dan juga di bidang jasa konstruksi, supaya apa yang saya assessment, orang-orang yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi bisa bekerja dengan baik, dan lebih khusus sebagai dosen di Politeknik, terutama mahasiswa saat ini memang dilema apakah mau kuliah daring atau luring, karena kemarin waktu kita tes COVID, dari 50 mahasiswa, 29 yang reaktif. Jadi ini juga menjadi tanda awas buat kita. Hari Senin tanggal 8 ya, akan mau memasuki praktek bengkel. Ini menjadi pergumulan tersendiri, karena kemarin sudah tes, saya juga mau tes hari Senin. Jadi dosen-dosen hari Senin tanggal 8. Jadi bayangkan ada 50, ada 60 atau 70, 29 yang reaktif, dan itu kita mudah-mudahan reaktif itu tidak ada yang COVID. Nah, berarti kan kalau ada di sekitar kita sudah ini. Jadi ini yang menjadi permohonan saya pribadi kepada Tuhan supaya virus COVID ini bisa teratasi dengan baik. Demikian, Eka. Oke. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Semoga apa yang diharapkan bisa semua terkabulkan. Ya. Buat sama-sama. Rita, Stamen, Nita, dan semuanya. Oke. Salam sukses. Ya, thank you. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicit Mariska bersama Kris Hombokau. Dan seperti biasa kita akan melihat video tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. We're hoping you're having a great day today. We're going to talk today about resistance to change. And when people talk about, you'll hear people frequently, they'll say, oh, people don't like change. And 99 out of 100 times, people don't challenge that. And I challenge that every time. Because when you think about it like this, here's the metaphor I use for people. Say, okay, a lot of people say, yep, people don't like change. But think of it like this. If you went to a new car dealership and you had been saving your money and you decided to put, $20, $30, $40,000, you spent all this money at the dealer and you ordered the perfect car that you wanted, and then it takes a while to get, maybe it takes a month to have this car shipped to your dealership, and you have an appointment on Saturday morning to go in there and sit in there and open the door and get that new car smell, and then sit down and spend an hour and a half with a technician showing you how to work all the buttons and the controls and everything, because everything's so different nowadays. Do you think you're really going to have a hard time accepting that change? And when people think about it, they say, no. And the reason why is because that's change that you asked for. You put the thoughts together, decided you want to buy a new car, you saved your money, you gave the money, you did all this preparation, and now you're waiting for this to happen. So when people say people don't like change, that's not true. People do like change. They like it when they have a hand in it. And that's the big difference. And I try and drive that point home with peers and people in the lean industry, is frequently people get a mandate from an owner of a company or their director or someone in one of their bosses saying, go down and fix that shipping dock or whatever it is they're going to do. So they come in there and say, hi, we're in here to fix the shipping dock. And so while the message that they deliver is, we're here to help try and make things work better for you, what people hear is, you don't know your job. We do, even though we haven't worked down here, and we're going to tell you how to do your job. So if you can imagine if you wanted to write a book on how to create resistance, you probably only needed like 2 or 3 pages to describe something exactly like that. You realize, small wonder when people say, well, people don't like change, but the reality is they do when they have a hand in it. And especially if they are on that struggle bus with you, trying to help figure things out, and you ask them to bring their brain to work because they have the experience and the understanding of what's going on. And they're the experts in the area. When you acknowledge that and you ask them for their help, far more often than people are saying, sure, I'll help. And then they have a hand in it. And there's a Dale Carnegie quote that it's used frequently in a lot of the classes, and it goes like this, is that, do you agree that people would support a world they helped create? And everybody says,
Yeah. And that's the simple premise there. Invite them in to help create a new world, a new way of doing things, that being smarter, better, faster, whatever it is, but bring them in and invite them and listen to them and have them help put it together. And I think you'd be surprised at the results. So remember, when change is done to people, they don't like it. But when people are involved in the change process, it might not be what they want, but they had a hand in figuring it out, and far more often than not, they're willing to work with it and support it. So there's your tip for the day. Try and understand a little bit of human nature, and it'll make your job easier. Enjoy your day. Don't forget to click one of these crazy buttons down here and subscribe, and we'll look forward to seeing you next time. Thank you. Bye-bye.